Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan pada anak gangguan aktivitas. Nah, di sini yang pertama pemeriksaan fungsi sensori. Pemeriksaan sensi taktil atau raba halus. Yang pertama, menerangkan cara dan tujuan pemeriksaan. 2. Memilih dengan benar alat yang akan digunakan. 3. Memberikan rangsangan secara ringan tanpa memberikan tekanan jaringan subkuat. 4. Meminta penderita untuk pada setiap rangsangan. 5. Meminta penderita untuk menyebut daerah yang dirangsang. 6. Meminta penderita untuk membedakan dua titik yang dirangsang. Nah, berikutnya pemeriksaan sensi nyeri superficial. Yang pertama, menerangkan tujuan pemeriksaan pada klien. 2. Mata klien tertutup. 3. Pemeriksaan terlebih dahulu mencoba jarum tadi terhadap dirinya sendiri. 4. Tekanan terhadap kulit klien minimal mungkin. Jangan sampai menimbulkan perlukaan. Nah, yang kelima, klien jangan ditanya apakah Anda merasakan ini atau runcing. 6. Rangsangan terhadap kulit dikerjakan dengan ujung jarum dan kepala jarum secara bergantian. Sementara itu, penderita diminta untuk menyatakan sensinya sesuai dengan pendapatnya. Yang ketujuh, klien juga diminta untuk menyatakan apakah terdapat perbedaan intensitas ketajaman rangsangan di daerah berlainan. 8. Apabila dicurigai ada daerah yang sensinya menurun, maka rangsangan dimulai dari daerah tadi menuju ke arah yang normal. Berikutnya, pemeriksaan sensi nyeri dalam atau nyeri tekan. Yang pertama, masa otot atau tendon atau saraf yang dekat permukaan ditekan dengan ujung jari atau menekan di antara jari telunjuk dari ibu jari. Penderita diminta untuk menyatakan apakah ada perasaan nyeri atau tidak. Pernyataan ini dicocokkan dengan intensitas tekanan. Berikutnya, pemeriksaan sensi tekan. 1. Penderita dalam posisi terbaring dan mata tertutup. Kedua, ujung jari atau beda tumpul ditekan atau disentuh lebih kuat terhadap kulit. Ketiga, di samping itu dapat diperiksa dengan menekan struktur sekuat, misalnya massa otot, tendon, dan saraf itu sendiri, baik dengan benda tumpul atau dengan cubitan, dengan skala yang lebih besar. 4. Penderita diminta untuk menyatakan apakah ada tekanan di sekeliling, dan sekaligus diminta untuk menyatakan daerah mana yang ditekan tadi. Selanjutnya, nilai sensi suhu. 1. Menerangkan tujuan pemeriksaan pada klien. 2. Penderita lebih baik dalam posisi terbaring. 3. Mata penderita tertutup. 4. Sebagai versiasi, penderita dapat diminta untuk menyatakan adanya rasa hangat. 5. Tabung dingin atau panas terlebih dahulu dicoba terhadap diri pemeriksa. Tabung ditempelkan pada kulit penderita dan penderita diminta untuk menyatakan apakah terasa dingin atau panas. 6. Pada orang normal, adanya perbedaan suhu 1-5 derajat Celcius sudah mampu untuk mengenalinya. Nah, berikutnya, pemeriksa sensi gerak dan posisi. 1. Mata penderita tertutup. Penderita dapat duduk atau berbaring. Jari-jari penderita harus benar-benar dalam keadaan relaksasi dan digerakkan secara pasif oleh pemeriksa dengan sentuhan sering mungkin sehingga dihindari adanya tekanan terhadap jari-jari tadi. 4. Jari yang diperiksa harus dipisahkan oleh jari-jari di sebelah kiri atau kanannya sehingga tidak bersentuhan. Sementara itu, jari yang diperiksa tidak boleh melakukan gerakan aktivitas ringan apapun. Penderita diminta untuk menyatakan apakah ada perubahan posisi jari atau apakah ada gerakan pada jarinya. Apabila diperbolehkan kesan adanya gangguan sensi gerak dan posisi, maka dianjurkan untuk memeriksa bagian tubuh lain yang ukurannya lebih besar, misalnya tungkai bawah atau lengan bawah. 7. Cara lain ialah dengan menempatkan jari-jari salah satu tangan penderita pada posisi tertentu, sementara itu mata penderita tetap tertutup. Kemudian penderita diminta untuk menjelaskan posisi jari-jari tadi ataupun menirukan posisi tadi pada tangan yang satunya lagi. Dan berikutnya, pemeriksaan sensi getaran atau vibrasi. 1. Getarkan garpu tala terlebih dahulu dengan jalan ujung garpu tala dipukulkan pada benda padat atau keras yang lain. Kemudian pangkal garpu tala segera pada bagian tubuh tertentu. Yang dicatat ialah tentang intensi dan lamanya vibrasi. Dan kedua hal tersebut bergantung pada kekuatan penggetaran garpu tala yang interval antara pergetaran garpu tala tadi dengan saat peletakan garpu tala pada bagian tubuh yang diperiksa. Berikutnya, pemeriksaan fungsi sensori. Nah, yang pertama, ukur otot. Meminta klien berbaring dengan santai, lakukanlah observasi pada semua otot. Dan berikut pemeriksaan perubahan bentuk otot atau atrofi, hipertrofi, hipotrofi. Berikutnya, tonus otot. Meminta klien berbaring dengan santai, alihkan perhatian klien dengan mengajak berbicara. Nilai tahanan dan dirasakan sewaktu menekukan dan meluruskan tangan. Lakukanlah pemeriksaan juga pada sandi lutut pada anggota gerak kanan dan kiri. Nah, berikutnya, kekuatan otot. Carilah ada atau tidaknya tremor, kores, atetose, distonia, blismus, spasmetik, fasikulasi, dan miokloni otot. Gunakan kedua tangan untuk menggerakkan lengan. Bawa klien di sandi siku secara pasif. Lakukan berulang kali secara perlahan kemudian secara tepat. Nah, berikutnya cara pemeriksa lainnya, lakukan relaksasi dan ekstensi pada sandi, siku, lutut, pergelangan tangan, dan kaki. Meminta klien berbaring, kemudian pemeriksa berdiri di samping kanan tempat tidur klien. Berikan tahanan ringan sampai berat pada lengan klien dan nilailah besar kekuatan yang dimiliki oleh klien. Hal yang sama dilakukan pada kedua tungkai.
Interpretasi kekuatan otot dinilai dalam derajat, dapat mengadakan gerakan melawan gaya berat, didapatkan gerakan tetapi gerakan ini tidak mampu melawan gaya berat. Tidak ada kontraksi sama sekali, lakukan cuci tangan rutin, kekuatan normal seluruh gerakan dapat dilakukan berulang-ulang tanpa terlihat adanya kelelahan, seluruh gerakan otot dapat dilakukan dengan benar dan dapat melawan tahan ringan dan sedang dari pemeriksa. Kontraksi minimal dapat terasa atau teraba pada otot yang bersangkutan tanpa mengakibatkan gerakan. Nah, berikutnya keseimbangan dan pemeriksaan refleks. Nah, di sini saya akan ambil pemeriksaan refleks biceps. Meminta klien berbaring telentang dan dengan santai. Fleksikanlah lengan bawah klien di sandi siku. Letakkanlah tangan klien di daerah perut di bawah umbilikus. Letakkan ibu jari pemeriksa pada tendo biceps klien, lalu ketuklah tendo tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan refleks patofisiologi. Saya cuma ambil salah satunya, yaitu pemeriksaan refleks Hoffman. Nah, yang pertama meminta klien berbaring terlentang atau duduk dengan santai. Tangan klien kita pegang pada pergelangan dan jari-jari disuruh fleksi atau lentengkan. Jari tangan penderita kita jepit di antara telunjuk dan jari tengah kita. Dengan ibu jari kita gores kuat ujung jari tangan klien. Interpretasinya yaitu refleks positif. Bila goresan kuat tadi mengakibatkan fleksi jari telunjuk serta fleksi dan adukasi ibu jari, kadang disertai fleksi jari lainnya.